Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di hari yang ke-16 pagi hari ini di tahun 2026. Betapa kita telah menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Kita ada, kita kuat, kita sehat. Kita permuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Kita mohonkan tuntunan Allah Roh Kudus memampukan kita menjalani kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca, merenungkan bagian firman Tuhan pagi hari ini dengan tema kesetiaan di tengah kesesatan akhir zaman. Kita akan baca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu Saudara, dunia tempat kita tinggal saat ini seringkali terasa seperti medan perang bagi iman kita. Rasul Paulus memberikan peringatan keras kepada Timotius bahwa akan datang masa yang sukar. Kata sukar dalam bahasa Yunani, kalepos, tidak hanya berarti sulit, tetapi juga bermakna berbahaya, ganas, atau sulit dikendalikan. Kekuatan yang membuat masa ini sukar bukanlah sekedar krisis ekonomi atau bencana alam, melainkan kemerosotan moral dan pengikisan kebenaran. Di tengah badai kesesatan ini, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bukan lagi kapan akhir zaman tiba, melainkan bagaimana kita tetap setia sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, Paulus melanjutkan dalam ayat-ayat berikutnya bahwa kesesatan akhir zaman tidak selalu datang dalam bentuk penganiayaan fisik, melainkan dalam bentuk kerusakan karakter. Seperti apa? Cinta diri sendiri. Manusia akan menjadi hamba uang dan menyombongkan diri. Kemudian ibadah yang semu. Ayat yang kelima menyebutkan mereka secara lahiriah menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kemudian kesesatan yang halus. Kesesatan paling berbahaya bukanlah yang terang-terangan melawan Tuhan, tetapi yang mencampur adukan kebenaran dengan keinginan dunia. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bertahan? Paulus memberikan kunci dalam ayat yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Apa itu? Konsistensi, Bapak Ibu Saudara. Kesetiaan membutuhkan keteguhan untuk tidak mengikuti arus tren zaman ini. Hanya Alkitab yang mampu memberikan hikmat dan menuntun kita kepada keselamatan. Tanpa memahami firman yang kuat, kita akan mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran palsu yang terlihat menyenangkan di telinga. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan adalah sebuah keputusan, bukan perasaan. Kesetiaan di tengah masa sukar bukanlah tentang menunggu perasaan damai sejahtera datang, melainkan tentang komitmen. Tetap melayani Tuhan dan sesama walaupun kondisi tidak memungkinkan. Tetap jujur saat lingkungan sekitar curang. Dan tetap mengasihi saat dunia penuh dengan kebencian. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini memang sukar dan mungkin akan menjadi lebih sukar lagi. Namun ingatlah bahwa terangnya lilin paling nyata terlihat di dalam kegelapan yang pekat.
Kesetiaan kita di tengah dunia yang sesat adalah kesaksian terbesar tentang siapa Tuhan yang kita sembah. Jadi, jangan biarkan dunia mengubah kita. Biarkan kasih Kristus melalui kita mengubah pandangan dunia tentang apa itu kesetiaan yang sejati. Bapak Ibu Saudara, apakah hari ini fokus kita lebih banyak tertuju pada kesulitan zaman ini atau pada janji Tuhan yang melintasi zaman? Puji Tuhan, sementara kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita akan mendengarkan sebuah pujian dari Vanessa Axelia untuk tetap setia di dalam Tuhan. Itulah pilihan yang terbaik. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kasih karunia-Mu Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami kembali akan iman, kasih, dan pengharapan kami. Untuk kami tetap setia di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Walaupun situasi kondisi semakin sulit dan sukar. Biarlah Engkau tetap ada dalam setiap kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Allah Roh Kudus memampukan kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka tangan dan iman, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali.
di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.